Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi bersama saya, anak-anak sekalian di channel ini. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak sekalian harus giat lagi belajar ya. Tingkatkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar di rumah, dan juga membantu orang tua, dan tentunya selalu semangat dalam berolahraga. Dan jika keluar rumah, silakan jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, langsung saja anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini, pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, kita masih di tema 7, Perkembangan Teknologi, dengan subtema 3, Perkembangan Teknologi Komunikasi, dengan materi menjaga keselamatan diri dalam aktivitas air. Tentunya tujuan pembelajarannya akan kita capai. Itu yang pertama, melalui pengamatan terhadap penjelasan dan peragaan guru, siswa mampu mengidentifikasi simbol-simbol di kolam renang sebagai upaya menjaga keselamatan diri. Kemudian yang kedua, setelah mengidentifikasi, siswa mampu mensimulasi prosedur cara menjaga keselamatan diri dalam aktivitas air dengan tepat. Nah, seperti itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, pagi hari Siti menerima SMS dari Lani melalui ponsel milik ibunya. Rupanya Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Nah, ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Nah, kita harus tahu anak-anak sekalian bahwa berenang merupakan olahraga air yang baik. Nah, pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun, kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Nah, bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Jadi, agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir atau orang dewasa tentunya. Nah, anak-anak sekalian, sebelumnya kita akan mempelajari simbol-simbol dalam atau kolam renang. Jadi banyak sekali simbol-simbol yang bisa kita dapat ketika kita berada di area kolam renang. Tentunya di sini ada ya, ada tanda kedalaman air, dilarang mendorong, dilarang terjun di kolam dangkal, dilarang berenang sendiri, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Nah, lanjutnya kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu rambu dilarang berenang sendiri. Nah, biasanya saat pergi berlibur, setiap orang pastinya selalu mengajak seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak. Nah, anak-anak biasanya sangat menyukai berenang, yaitu kolam renang. Hal terpenting adalah perhatikan lingkungan sekitar, khususnya simbol peringatan bahaya ketika anak-anak berenang sendiri. Nah, biasanya gambar satu orang sedang berenang dengan garis merah memanjang menutupi simbol
Hal itu berarti dilarang berenang sendiri. Pastikan kita selalu mendampingi setiap anggota keluarga saat berenang untuk meminimalisir kemungkinan tenggelam. Nah, umumnya simbol peraturan jangan berenang sendiri tersebut untuk memantau aktivitas anak-anak ketika berenang. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu dilarang berlarian di tepi kolam renang. Nah, biasanya itu tanda peringatan bahaya ini yaitu menampilkan anak kecil dengan garis merah memanjang menutupi simbol. Hal itu berarti dilarang berlarian di tepi kolam renang. Nah, biasanya yang demikian banyak dilakukan oleh anak kecil. Nah, anak sekalian, jadi alasan mengapa pengelola memasang simbol tersebut karena mereka lebih mengetahui bahwa lantai di sekitar kolam itu licin. Akibatnya, siapapun bisa terpeleset. Nah, maka dari itu, sebaiknya para orang tua dapat memahami supaya lebih berhati-hati tentunya. Nah, selanjutnya, anak-anak sekalian, yaitu dilarang terjun ke kolam renang. Nah, saya rasa anak-anak sekalian, kalian telah memahami yang namanya dilarang terjun ke kolam renang. Jadi, sesuatu yang paling ditakutkan ialah kalau kepala seseorang terbentur ke dasar kolam, pasti akan berakibat fatal. Jadi ini yang sangat dilarang ya, kalau kita terjun di kolam renang, karena jangan sampai kolamnya dangkal, itu akan sangat berbahaya terutama di bagian kepala. Nah, selanjutnya itu dilarang buang air kecil di dalam kolam. Jadi biasanya itu menampilkan sketsa seseorang sedang kencing menghadap ke lokasi renang. Hal yang dimaksudkan yaitu dilarang buang air kecil di dalam kolam. Sebuah kebiasaan buruk di mana seharusnya tidak boleh dilakukan siapapun ketika berada di kolam renang. Nah, jika hal tersebut sampai terjadi, tentunya akan sangat mengotori kolam. Nah, tidak berhenti di situ saja anak-anak sekalian. Dengan bercampurnya air kencing seseorang, segala kuman hingga bakteri akan menyebar luas. Akibatnya, mudah terkena berbagai penyakit luar maupun penyakit dalam. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu dilarang mendorong teman yang berada di pinggir kolam. Nah, simbol ini adalah sebuah sketsa seorang anak dengan tangan menempel pada temannya dengan garis merah memanjang menutupi simbol. Maksud dari gambar yaitu dilarang mendorong teman yang berada di pinggir kolam. Jadi, gambar tersebut harus menjadi perhatian setiap orang untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dalam kolam renang. Selain itu, anak-anak sekalian, kelalaian dalam menjaga anggota keluarga bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya. Jadi, tetaplah berhati-hati dan waspada. Intinya anak-anak sekalian, jika hal tersebut terjadi, tentunya akan sangat mengotori kolam. Nah, selanjutnya yaitu saat hendak masuk ke kolam, sebaiknya Anda memakai pakaian khusus renang dan kacamata kolam renang agar nantinya dapat terlindungi dari berbagai risiko berbahaya seperti adanya kandungan klorin dan kaporit dalam air, dan pilihlah baju yang tidak menyerap ya, dan baju yang bagus. Nah, ini juga yang sangat diperhatikan anak sekalian. Jadi saat hendak memasuki kolam, sebaiknya kita perhatikan kedalaman kolam. Biasanya itu ada di pinggir kolam, di pinggir tangga. Ini ketinggian misalkan 1,3 meter. Jadi kita bisa bedakan yang mana kolam anak-anak dan yang mana kolam dewasa. Jadi jangan kita coba-coba bermain di kolam dewasa ketika kita belum bisa berenang.
Nah, anak-anak sekalian, setelah kita tadi belajar seperti itu, nah kemudian apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri saat berenang? Nah, yang kita harus lakukan yaitu upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas air. Itu yang pertama, gunakan pelampung. Tentunya kita harus menggunakan pelampung ketika kita mau belajar berenang. Kemudian lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Jadi biasanya kita lakukan pemanasan yaitu memutar dan menekuk ya, biasanya kita lakukan. Kemudian tigalah, berlatih berenang di kolam yang dangkal. Tentunya sebelum kita ke kolam yang dalam, kita sudah berlatih di kolam yang dangkal. Ketika sudah tahu, nah itu baru bisa kita ke kolam yang cukup dalam. Nah, keempat, tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Jadi ketika kita mau berenang itu harus minta izin sama orang tua, dan tentunya orang tua juga dalam hal ini selalu mengawasi kegiatan anak kita ketika berada di kolam renang. Nah, tentunya langkah-langkah untuk melakukan sebelum berenang, itu lakukan tahapan-tahapan berikut sebelum berenang. 1. Pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang. Jadi memang kita dikhususkan untuk memakai pakaian renang karena tadi alasannya jangan sampai airnya itu mengandung klorin atau kaporit. Nah, itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian yang kedua, lakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. Kemudian yang ketiga, lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. Kemudian yang keempat, lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal. Nah, meluncurnya itu kita membelakangi dinding kolam ya, tidak seperti yang sebelumnya, itu biasanya di atas kolam langsung meluncur, itu juga sangat berbahaya. Jadi saat kita masih pemula, kita mencoba meluncur itu di pinggir kolam ya, dan mengambang di kolam dangkal. Kemudian kenakan pelampung agar lebih aman, seperti itu. Jadi itulah beberapa ulasan mengenai tadi ada peraturan-peraturan dan gambar simbol tanda peringatan bahaya di kolam renang. Tentunya anak-anak sekalian, masing-masing lokasi tentu memiliki etika dan ketentuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita diharapkan dapat memahaminya dengan baik. Seperti itu. Nah, jadi anak sekalian, ayo kita berlatih dengan tugas kita pada pertemuan kali ini. Itu yang pertama, gambarlah simbol-simbol yang biasanya terdapat di kolam renang. Kemudian yang kedua, tuliskan prosedur cara menjaga keselamatan diri dalam aktivitas air. Tentunya ini tadi sudah saya jelaskan di video-video kita sebelumnya. Seperti itu. Baik, syukron jazakumullah khairan atas kerjasama dari orang tua yang telah menyukseskan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak sekalian, jika kalian belum memahami videonya, silakan diulangi kembali videonya dan bertanya kepada kami. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul.